Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazana Madinah Salsabila dari MA Wahid Hashim Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ayat toleransi, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Nah, pada ayat ini itu menjelaskan mengenai toleransi dalam beragama. Pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama ialah dengan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama yang lain. Namun, toleransi beragama di sini itu harus dipahami sebagai bentuk akan adanya pengakuan terhadap agama-agama lain dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Nah, prinsip kebebasan memilih dan menentukan agama ini semakin jelas dan tegas dikemukakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, karangan Al-Alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wal-Alama Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr Asy-Syuti dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha, tidak ada paksaan, fid dini dalam agama. Ala dukhul, yakni atas masuk, fihi dalam ad-din. Qad tabayyana, sungguh telah jelas, apa arusydu kebenaran, minal ghayyi dari kesesatan. Aydhahara, yakni telah jelas, bil ayati dengan beberapa ayat, al-bayyinati yang jelas. Annal imana, bahwasanya iman, itu rusydun kebenaran, wal kufru dan adapun kekafiran, itu ghayyun kesesatan. Nuzilat diturunkan ayat ini, fiman pada seseorang, karena yang ada siapa man, lahu itu milik man, minal ansori dari ansor, auladun adapun beberapa anak, aroda yang ingin, ayukrihahum bahwa dipaksakan siapa aulad, al-islami atas masuk Islam, faman maka barang siapa, yakfur yang ingkar, bitawuti dengan tawut, asyaiton yakni syaiton, awil asnami atau berhala, wahua adapun lafaz at-tawut, itu yatluku mencangkup, alam mufradi atas mufrad, wal jam'i dan jama', wa yu'min dan beriman, billahi kepada Allah, faqad istamsaka maka sungguh telah berpegang teguh, tamsaka yakni berpegang teguh, bila urwatil wuthqa dengan tali yang kuat, bil aqdi dengan ikatan, al muhakkim yang dikuatkan, lang fisoma tidak ada pemisah, in qata'a yakni tidak terputus, laha bagi urwatil wuthqa, wallahu adapun Allah itu sami'un zat yang maha mendengar, lima terhadap sesuatu, yuqalu yang diucapkan, alimun dan zat yang maha mengetahui, bima dengan sesuatu, yuf'alu yang dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dijelaskan bahwa la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Maksudnya, Allah tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam dan Allah juga melarang seseorang untuk memaksa orang lain agar masuk Islam. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Quraish Shihab, yakni tidak ada paksaan dalam menganut suatu kepercayaan. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Lalu, mengapa ada paksaan? Padahal telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada potongan ayat selanjutnya, Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang sesat. Artinya telah jelas jalan yang benar dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu adalah kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Lalu di sini juga dijelaskan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang berasal dari golongan Ansor, suku Bani Salim bin Auf, yang biasa dikenal dengan Husain. Ia mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Lalu ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, bolehkah saya memaksa kedua anak itu? Karena mereka tidak menuruti saya untuk masuk Islam. Nah, lalu Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat ini, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa begitu indahnya Islam yang rahmatan lil alamin ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah atau Sa'id yang bersumber dari Ibnu Abbas.
Nah, lalu potongan ayat selanjutnya menerangkan, "Fama yakfur bit-taghut." Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, maksudnya setan atau berhala, artinya ia tidak lagi percaya kepada taghut atau menyembah berhala atau benda yang lainnya, melainkan wa may yu'min billah. Ia beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah dan tidak berharap sesuatu kecuali kepadanya. Maka faqadistamsaka, ia telah berpegang teguh atau telah memiliki pegangan yang kokoh, bil urwatil wuthqa, laksana tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus. Nah, terus di sini juga dijelaskan bahwa iman yang sebenarnya adalah iman yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah sebabnya pada akhir ayat Allah menyampaikan himbauan dan ancaman, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan, seperti misalnya mendengar perkataan orang-orang yang mengaku dirinya ingkar kepada taghut dan mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Dan Allah juga Maha mengetahui apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diperbuat dengan anggota tubuh. Terakhir, kesimpulan dari penjelasan ayat ini ialah tidak dibenarkan adanya paksaan, karena tugas kita ialah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 40, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Maksudnya, tugasmu hanyalah menyampaikan apa yang wajib disampaikan, dan kamu tidak berwenang membalas dan menghisab mereka, karena keduanya adalah urusan kami. Jadi, yang penting kita sudah menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik dan benar. Sedangkan mereka mau beriman atau tidak, itu urusan mereka sendiri. Dan tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain, Allah berfirman yang artinya, dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi ini seluruhnya. Akan tapi, apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Quran Surat Yunus ayat 99. Nah, dengan datanya agama Islam, maka jalan yang benar telah jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidaklah boleh adanya pemaksaan untuk beriman, karena iman itu adalah keyakinan dalam hati sanubari, dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu apabila ia sendiri tidak bersedia. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.